Bapak Ibu, Allah Immanuel bukan slogan belaka. Allah Immanuel bukan hanya perkataan yang biasa-biasa saja. Tetapi Allah Immanuel adalah satu bukti yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Amin. Bapak Ibu, kita boleh ingkar, mungkin sekali-sekali cari jalan lain. Tetapi percaya, Allah kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, selalu setia mengiringi kita. Setiap jengkal langkah kita, Yesus ada di sana. Amin. Bapak Ibu, judul atau tema sharing saya pagi hari ini tidak jauh-jauh. Bapak Ibu masih sekitaran tema Natal. Dan juga temanya ini adalah tadi lagu praise yang kita nyanyikan pertama. Mari kita sambut Sang Raja. Nah, itu dia tema khotbah saya, tema sharing saya adalah sambut Yesus sebagai Raja. Amin. Bapak Ibu, langsung kita baca di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lanjut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kembali ke ayat 10. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi Bapak Ibu, poin pertama yang harus kita mengerti bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar, bukan kesukaan biasa-biasa. Amin. Saya masih ingat Bapak Ibu di kampung halaman saya ketika dulu Natal itu baru awal-awal Desember, itu mereka sudah mulai hias rumah. Mereka sudah mulai pasang apa namanya tuh di depan rumah, dipagari dengan dari pohon kelapa itu yang masih muda-muda daunnya, itu dibuat semarak. Mereka buat gerbang yang besar-besar. Tujuannya apa? Mereka bersuka cita karena ada kesukaan besar. Tadi saya katakan Bapak Ibu bahwa kesukaan bisa kita dapatkan di tempat lain. Bisa dapat mobil bersuka cita, dapat pekerjaan bersuka cita, tapi saya mau katakan kesukaan, sukacita ini jauh lebih besar dari itu. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang melampaui segala sukacita, segala kegembiraan yang pernah kita dapatkan di muka bumi ini. Yaitu apa? Yesus lahir sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat. Amin. Kenapa Bapak Ibu semua, saudara semua? Kalau Tuhan Yesus tidak pernah lahir di dunia ini, maka saya, Bapak Ibu, saudara semua, hidup kita di dalam persimpangan dan hidup kita berada di bawah hukum Taurat, di mana satu pun tidak ada yang mampu bisa melakukan hukum Taurat dengan sepenuhnya. Hukum Taurat sifatnya begini Bapak Ibu, langgar satu salah. Kalau kita tidak menerima kalau Yesus tidak pernah lahir di dunia, maka kita berada di bawah murka Allah. Karena apa? Tidak ada penebusan atas kita. Tetapi pagi hari ini, walaupun Tuhan Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini kita bersuka cita, kesukaan besar yang sungguh besar, karena Yesus telah lahir di dunia untuk saya dan saudara. Bapak Ibu, kita harus tahu Bapak Ibu, malaikat jatuh dalam dosa, langsung dibuang. Tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia untuk mencari saya dan saudara. Untuk mencari kita yang berdosa ini, Tuhan mau datang ke dunia. Karena apa? Tuhan berkata, engkau begitu berharga di mataku. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kita harus mengerti dan sadar betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Biar orang mengatakan kita pendek, kita hitam degil, gak usah peduli. Karena apa? Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini orang-orang berharga. Kau pandang kiri kanan,
Itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang ada di kiri kananmu saat ini. Dan yang engkau juga ada sebagai engkau ada saat ini. Engkau adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Kalau engkau tidak berharga, Tuhan Yesus tidak mungkin mau menderita. Lahirnya di palungan Bapak Ibu. Lahirnya di kandang domba. Karena apa? Semua tempat sudah tertutup bagi dia. Tetapi pagi hari ini, saya percaya dan saya berdoa. Walaupun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tetapi pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang menyambut Yesus sebagai Raja. Menyediakan tempat yang terbaik bagi Raja kita. Adalah hati kita yang terbuka untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca di Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai 11, saya bacakan saja biar lebih cepat. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Lanjut. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Lanjut sampai 11 dulu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar. Bukan hanya untuk orang-orang Majus pada saat itu. Bukan hanya untuk orang-orang yang ada pada peristiwa saat itu. Tetapi kepada setiap Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini. Adalah kesukaan besar bagi kita semua. Setiap yang hadir di tempat ini harus mempunyai kesukaan besar di dalam hidupnya. Karena apa? Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah, tetapi kesukaan besar ini Bapak Ibu, sukacita yang besar ini tidak direspon sama oleh semua orang. Sekalipun dikatakan tadi, aku hendak mengabarkan kesukaan besar bagimu, bagi seluruh bangsa. Kita tahu Bapak Ibu, kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya untuk satu golongan. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bukan hanya untuk orang Kristen saja, bukan hanya untuk ahli-ahli Taurat saja, bukan hanya untuk orang Farisi saja, tetapi bagi semua bangsa. Tetapi kenyataannya, bahkan di Yohanes 1 ayat 4 kalau tidak salah, dikatakan dia datang kepada kepunyaannya, tetapi mereka menolak dia. Dan saya percaya, setiap kita di tempat ini adalah kepunyaan Tuhan, yang bukan orang-orang yang menolak dia, tetapi orang-orang yang menyambut dia sebagai Raja. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat 3 respon di cerita Matius ini, Matius 2 ayat 1 sampai 11 ini. Ada 3 respon pribadi, cara pikir, pola pikir bagaimana mereka menyambut Yesus sebagai Raja. Pertama Bapak Ibu, di sini ada Raja Herodes. Raja Herodes adalah seorang raja. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, apa yang didengar? Raja orang Yahudi telah lahir. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Untung Herodes nggak jantungan.
Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu, jadi ketika berita itu sampai kepada Herodes, dia terkejut. Bahkan bukan hanya Herodes saja, bahkan seluruh Yerusalem terkejut. Bapak Ibu, apakah ada rasa terkejut-kejutnya ketika kita, wow, Natal udah mau tiba lagi? Atau berkata, Natal lagi palingnya, makan kue kering, minum air soda, selesai. Nah, di saat ini Bapak Ibu Saudara semua, Raja Herodes terkejut mendengar itu. Gempar Bapak Ibu. Kalau dikatakan sekarang berita ini viral. Coba waktu itu sudah ada WA. Pasti langsung beritanya kemana-mana. Tapi pada saat itu WA, Facebook, Instagram belum ada. Jadi baru dari mulut ke mulut. Herodes pun dengarnya setengah-setengah. Jadi penasaran Herodes. Tetapi kita harus tahu posisi Herodes adalah seorang raja. Kemudian yang lahir dikatakan adalah raja orang Yahudi. Nah, respon Herodes ketika dia mendengar itu Bapak Ibu, dia kumpulkan seluruh imam kepala dan ahli Taurat. Dia bertanya, di manakah raja itu lahir? Nah, Bapak Ibu, tanggapan Herodes Bapak Ibu, dia sebenarnya bukan senang. Nah, ada dua respon yang paling umum ketika berita yang menggemparkan datang. Bisa jadi orangnya bersuka cita, bisa jadi orangnya takut dan khawatir. Kalau berita corona menyebar, kita ketakutan. Tapi kalau berita Yesus lahir, kita bersuka cita dengan luar biasa. Amin. 1 tahun ini Bapak Ibu kita boleh lewati, kita boleh lalui. Semuanya bukan karena kekuatan kita. Saya percaya kita semua merasakan penyertaan Tuhan. Saya pelayanan di GB Victory, Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Satupun gak ada yang terjangkit COVID-19. Dan saya juga percaya di tempat ini perlindungan Tuhan sempurna karena Allah kita Allah Immanuel. Amin. Nah, Bapak Ibu, Raja Herodes mendengar berita ini dan dia menjadi gempar. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sehingga dikumpulkanlah semua imam kepala. Dia bertanya di manakah Yesus Raja orang Yahudi itu akan lahir. Di sini respon pertama Herodes adalah dia merasa terancam. Wah, raja baru lahir, saya pasti tersingkir. Padahal kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, Herodes waktu itu umurnya sudah berapa? Yesus baru lahir saja, Herodes sudah merasa terancam. Dan apa yang dilakukan Herodes? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat yang 16, minta tolong bukakan ayat 16, Matius 2:16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah mau diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bapak Ibu, Herodes sebagai raja merasa terancam, jabatannya akan diambil oleh Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia menolak Yesus sebagai raja. Dia menolak kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Dia tolak, dia berusaha apa? Membunuh. Bapak ini perbuatan yang sangat keji. Bayi 2 tahun ke bawah, semua ditumpas semua oleh dia. Kalau saya pikirkan cerita ini, sebenarnya iblis sedang berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Yusuf, bawa larilah anak itu. Karena Herodes sedang mengincar untuk membunuh dia. Nah, apa yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu? Biarpun segala keadaan tidak baik, biarpun segala sesuatu nampaknya terjadi buruk di dalam kehidupan kita, tapi percaya ketika rencana Tuhan yang kita agendakan di dalam kehidupan kita, satupun bahkan iblis pun tidak bisa menggagalkan. Amin. Rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan manusia, di sini iblis coba menggagalkan lewat Herodes. Tetapi apa yang direncanakan oleh Tuhan, iblis pun tidak sanggup menggagalkan. Begitu juga dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Apapun yang Tuhan sudah rencanakan yang terbaik untuk kita, percaya dan amini, satu pun tidak ada yang bisa menggagalkan. Iblis dengar, dia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Nah, respon pertama Bapak Ibu, Herodes menolak
Yesus sebagai raja dan berusaha membunuh Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita renungkan secara pribadi, bukankah kita juga raja? Bapak Ibu katakan kiri kanan, engkau juga raja. Nah, kerajaannya mana? Engkau adalah raja atas dirimu sendiri. Engkau adalah pemerintah atas dirimu sendiri. Saya adalah raja atas kehidupan saya. Saya memerintah atas kehidupan saya. Nah, pertanyaannya, ketika kita sebagai raja atas diri kita sendiri, kemudian ada raja di atas segala raja mau datang, apakah kita jadi seperti Herodes merasa terancam? Atau kita berkata, Tuhan, datanglah memerintah di dalam kerajaan hidup saya. Atau kita menjadi pribadi yang berusaha menolak kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah raja-raja yang mempersilahkan Yesus, menyambut Yesus sebagai raja dan Tuhan juru selamat atas kehidupan kita. Amin. Respon pertama Bapak Ibu adalah penolakan terhadap Yesus sebagai raja oleh Raja Herodes. Tetapi saya percaya di tempat ini kita semua adalah raja-raja kecil atas kehidupan kita yang mempersilahkan Tuhan Yesus untuk memerintah di dalam kehidupan kita. Kita berkata, Tuhan, ini adalah saya sebagaimana saya ada. Datanglah dan bertatalah, memerintahlah di dalam kehidupan saya. Itu adalah hal simple untuk kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai raja. Jikalau Tuhan sudah mengingatkan kita untuk bertobat, maka kalau kita tidak bertobat sama sekali, maka kita termasuk orang-orang yang berusaha membunuh Yesus pada saat itu. Tapi kalau kita orang-orang yang berkata, Tuhan datang dan bertata dalam kehidupan saya, maka kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena apa? Kita menyambut Yesus sebagai raja atas kehidupan kita. Bapak Ibu, apakah kita ragu kalau Yesus yang jadi raja atas kehidupan kita? Enggak sama sekali. Raja yang datang di dalam kehidupan kita adalah Raja semesta alam yang punya segala sesuatunya. Perlindungannya sempurna. Kalau Yesus sudah lahir di sini, sudah ada di sini, maka saya percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kita semua. Amin. Bapak Ibu, itu adalah respon pertama di cerita ini adalah Raja Herodes. Yang kedua adalah imam kepala dan ahli Taurat. Matius yang kedua ayat 4-6. Nah, yang kedua Bapak Ibu, respon orang kepala imam dan ahli Taurat. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Jadi ini isinya. Engkau sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu, respon kedua di dalam menyambut Tuhan Yesus adalah respon imam kepala dan ahli Taurat. Mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apakah kita ini termasuk imam kepala dan ahli Taurat yang merespon kelahiran Yesus? Nah, apa yang dilakukan imam kepala? Mereka dipanggil oleh Raja Herodes karena Raja Herodes kepo, pengen tahu ini Yesus ini lahirnya di mana sih? Kok baru lahir saja sudah diangkat gelarnya sebagai raja? Ini mengancam ini, bisa lengser kejabatan saya. Nah, imam kepala dan ahli Taurat sifatnya begini Bapak Ibu. Ketika Raja Herodes bertanya, apakah mereka masih berpikir? Terus mereka cari dari awal sampai akhir. Mereka nggak seperti itu. Tetapi ketika ditanya Raja Herodes, dengan sigap mereka menjawab. Mereka dengan spontan bisa menjawab. Artinya apa Bapak Ibu? Ahli Taurat dan imam kepala. Ini bukan hanya imam biasa, tetapi imam kepala. Mereka tahu persis di mana Yesus lahir. Mereka tahu firman Tuhan. Firman Tuhan di luar kepala, makanya satu pun gak ada yang dilakukan. Bukan di dalam kepala soalnya.
Mereka tahu firman. Mereka orang Kristen tulen. Bukan maksudnya mereka sudah tahu tentang Allah sejak dari dulu kala. Kalau kita ibaratkan sekarang, seperti kita adalah orang-orang Kristen tulen yang dari lahir, sebelum lahir pun sudah beragama Kristen, KTP beragama Kristen. Kalau ditanya satu Alkitab itu, tahu semua letaknya di mana. Tetapi apa yang terjadi sangat menyedihkan, respon dari imam kepala dan ahli Taurat. Mereka bisa menjawab Bapak Ibu, di mana Yesus akan lahir, tetapi respon mereka mengecewakan. Mereka tidak ada gairah sama sekali untuk mencari Tuhan Yesus. Padahal mereka tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran yang sejati itu, tetapi tidak ada gairah untuk datang mencari dan menyembah Yesus. Bapak Ibu, kita harus cukup hati-hati. Iblis tidak pernah mencuri waktu kita. Bahkan mungkin buktinya kita bisa datang di tempat ini. Dia tidak akan mencuri sesuatu yang mungkin bisa kita pegang segala sesuatunya. Tetapi yang paling gampang iblis curi adalah gairah kita. Kita boleh datang di tempat ini, tapi tanpa gairah. WL di depan berkata, kita puji Tuhan, tetapi seperti mayat hidup. Tidak ada gairah, dicuri oleh iblis. Firman Tuhan berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak akan curi waktu kita. Karena buktinya kita datang ke gereja. Tetapi jangan sampai iblis mencuri gairah kita. Iblis tidak akan curi pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Yohanes 3:16 ini semua ditanya, semua tahu semua. Tetapi kalau iblis sampai mencuri gairah, sehingga tidak ada passion, sehingga tidak ada motivasi untuk datang menyembah Tuhan, maka kita hanya menjadi orang Kristen sebatas Kristen pengetahuan, bukan Kristen pengalaman, bukan Kristen pengenalan. Bapak Ibu, berbahaya kalau kita hanya menjadi orang Kristen sebatas Kristen pengetahuan. Taunya Yesus sebagai Raja, taunya firman Tuhan, tetapi tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Ini ahli Taurat, gak butuh dipertanyakan tentang pengetahuan mereka, mereka pintar. Tanya dari awal sampai akhir kitab-kitab Taurat, mereka tahu semua. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak bergairah untuk mencari Tuhan itu. Padahal Bapak Ibu, dari Yerusalem ke Bethlehem adalah tempat yang tidak begitu jauh. Kalau ada gairah, mereka pasti datang. Tetapi tidak ada gairah sama sekali. Sangat menyedihkan. Jangan kita sampai jadi orang Kristen, imam kepala dan ahli Taurat. Ketika mendengar berita kelahiran Yesus, kita hanya tahu di mana Yesus lahir. Kita hanya tahu isi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, semua udah di sini. Tetapi tidak ada gairah untuk mengangkat tangan dan menyembah Tuhan dengan hati yang terbuka. Di sini imam kepala dan orang-orang Farisi memberikan satu pengertian kepada kita. Kristen tanpa pengenalan, hanya sebatas pengetahuan, adalah Kristen yang sia-sia. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini ketika kita menyembah Tuhan tadi, kita adalah orang-orang yang rindu haus untuk meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus layak terima pengagungan dari kita. Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Masa sih kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Orang aja mungkin berikan kita nasi satu piring, kalau kita lapar kita pasti berterima kasih. Terlebih Tuhan Yesus yang datang mencari kita, betapa kita tidak mau datang untuk menyembah Dia, datang sujud kepada Dia. Nah, ini adalah respon kedua Bapak Ibu. Respon imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka tahu segala sesuatu, tapi tidak ada gairah mereka untuk mencari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, dan doa saya kita semua di tempat ini adalah respon kita. Ini adalah tindakan kita. Ini adalah pribadi kita. Adalah seperti pribadi orang Majus. Amin. Ayat pertama. Maaf ya saya loncat-loncat. Ayat pertama. Matius 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bapak Ibu, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, smart,
Mereka juga ahli perbintangan. Mereka adalah cendekiawan, juga disebut juga sebagai raja-raja kecil. Mereka datang dari mana Bapak Ibu? Datang dari timur. Itu dari timur berarti itu adalah Iran. Dan kalau tidak salah ditulis bahwa mereka datang dari Persia. Perjalanan dari Persia ke Yerusalem itu adalah ribuan kilometer Bapak Ibu. Itu jaraknya sekitar 800 sampai 1600 kilometer. Mereka bukan naik pesawat, bukan naik motor, bukan naik mobil, tapi mereka naik apa? Yang ada saat itu mungkin unta, keledai. Dan perjalanan itu Bapak Ibu bukan perjalanan yang dekat, tetapi perjalanan yang cukup jauh. Mungkin bisa makan waktu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Dan saya percaya Bapak Ibu, perjalanan orang Majus dari Persia, dari timur menuju ke Yerusalem, bukanlah perjalanan yang mudah. Kita aja sekarang mau kemana-mana susah karena harus ada swab, antigen segala macam. Itu aja sudah cukup membuat kita malas untuk kemana-mana. Itu pun naik pesawat. Mau naik kereta harus ini harus itu, aduh ribet ya minta pun. Tapi sekarang waktu itu Bapak Ibu, orang Majus punya kerinduan. Ini tadi yang saya katakan, punya passion, punya gairah. Bapak Ibu, saya percaya tanpa gairah yang dimiliki oleh orang Majus, mereka tidak akan sampai dari timur sampai ke Yerusalem. Perjalanan yang cukup jauh, saya percaya banyak tantangan yang mereka hadapi. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat mereka. Karena apa? Mereka punya gairah, mereka punya kerinduan. Kerinduannya apa Bapak Ibu? Mereka mau datang untuk menyembah Yesus. Kita yang ada di sini, mungkin ada yang jarak 1-2 km, bahkan bisa jalan kaki 10 km segala macam. Kita datang di tempat ini harus datang dengan gairah. Gairah untuk menyembah Tuhan. Percaya Bapak Ibu, tanpa gairah untuk menyembah Tuhan, maka kita akan seperti mayat hidup ketika datang mencari Tuhan. Kalau kita hanya datang tanpa gairah, tanpa perasaan yang terbuka untuk Yesus, kita hanya akan datang, duduk, diam, pulang tangan kosong. Tapi saya percaya, setiap yang datang dengan gairah, mau bertemu dengan Yesus, mau bertemu dengan Raja di atas segala Raja, rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, saya percaya pulang membawa berkat-berkat rohani yang luar biasa. Karena apa? Ada gairah. Nah, orang Majus ini Bapak Ibu, mereka datang dari timur jauh-jauh. Mereka tidak peduli tantangan dari 800 sampai 1600 km. Mereka tetap sampai. Mereka sampai di Yerusalem. Dan bintang waktu itu, bintang timur itu, bintang besar itu, fenomenanya lagi terjadi sekarang. Itu menuntun mereka sampai ke Yerusalem dulu dan mereka berhenti di kerajaan Herodes. Namanya bintang. Itu kadang bisa tertutup awan, bisa tertutup segala sesuatu sehingga buram. Beda sekarang enak. Biarpun jalan jauh, pakai GPS pasti nyampe. Orang Majus bukan pakai GPS, bukan pakai Waze. Mereka dituntun oleh bintang timur dari timur. Nah, Bapak Ibu, ketika ada kerinduan, Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk engkau datang dan menemukan Yesus di dalam hidupmu. Orang-orang Majus mereka ahli perbintangan, maka Tuhan berbicara kepada mereka lewat bintang yang menuntun mereka. Mungkin pada saat ini Tuhan itu tidak muluk-muluk ketika mau berbicara kepada kita. Tuhan pasti akan berbicara lewat sesuatu yang kita mengerti. Bahkan kita mungkin bisa menemukan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita bisa menemukan Tuhan lewat talenta kita. Perjalanan yang jauh itu mereka bisa lewati karena ada gairah mereka. Begitu juga dengan perjalanan kita sebagai orang Kristen. Mungkin jauh, melelahkan, capek. Tetapi jangan sampai berhenti dan kembali lagi ke timur. Engkau harus berjalan sampai kau menemukan Tuhan Yesus. Kita semua di tempat ini yang sudah melayani Tuhan. Jangan sampai hanya tengah-tengah jalan dan kita merasa capek. Saya akan kembali lagi. Kita harus lanjutkan apa yang sudah kita mulai di dalam perjalanan iman kita. Amin. Bapak Ibu, Allah Immanuel, ketika kita rindu untuk mencari dan menemukan Tuhan, Tuhan akan tuntun kita tuntas untuk menemukan kebenaran firman-Nya. Ketika kita sudah rindu untuk mencari Tuhan, maka Tuhan terlebih rindu lagi untuk bertemu dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih lagi mengasihi kita.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Seberapa besar kasihmu kepada Tuhan, percayalah Tuhan Yesus Kristus jauh lebih dari itu mengasihi kita. Jadi jangan sia-siakan kasih Tuhan. Kita harus belajar dari orang Majus, Bapak Ibu. Mereka dari jauh-jauh ke timur datang ke Yerusalem. Hanya untuk apa? Mereka bukan mau mencari keuntungan. Saya percaya perjalanan yang jauh itu membutuhkan banyak biaya besar yang harus mereka keluarkan. Banyak pengorbanan yang mereka harus berikan. Tapi itu tidak menjadi poin mereka. Karena mereka punya satu poin. Mereka mau datang dan menyembah Tuhan. Jadi apapun tantangan, mereka bisa lewati karena mereka sudah pegang poin utamanya. Mereka mau datang untuk mencari dan menyembah Tuhan. Tidak peduli berapapun harga yang mereka harus bayar, yang penting harus ketemu Yesus. Begitu juga di tempat ini. Tidak peduli apa tantangan, apa omongan orang, apa yang sedang kita alami, hidup susah kek, makan cuma 2 kali atau 1 kali sehari, tidak peduli. Yang penting saya mau datang untuk mencari Yesus, titik, tidak ada koma. Amin. Kalau sudah titik berarti tidak ada jalan kembali. Harus lurus terus, cari Yesus sampai dapat. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka dipanggil oleh Raja Herodes dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka, kemudian dikatakan bintang itu muncul kembali dan mereka melanjutkan perjalanan dan bintang itu tepat berhenti di mana Yesus dilahirkan. Itu tadi saya katakan, orang yang rindu mencari Tuhan pasti akan dituntun untuk menemukan Yesus. Nah, poin pertama, ketika kita mencari Yesus, pasti ada sukacita. Amin. Mari kita baca di ayat yang ke-8. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana itu berada. Ayat 10. Nah, ini dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Bapak Ibu, jadi saya percaya di tempat ini, yang sudah sampai di tempat ini, tidak ada yang murung. Semuanya bersukacita. Amin. Jangan mentang-mentang pakai masker, Anda menyembunyikan wajah yang muram di dalam. Coba senyum Bapak Ibu. Karena Anda harus bersuka cita saat ini. Karena Yesus lahir. Karena Yesus memerintah di dalam kehidupan kita. Di tempat kerja istri saya, dia bilang ke saya, enak juga pakai masker ya. Kalau lagi sebel sama konsumen, dia nggak bisa lihat raut wajah kita. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini walaupun kita pakai masker, semuanya bersuka cita karena menemukan Yesus. Ayat 11. Setelah mereka bersuka cita dan mereka menemukan Yesus, masuklah mereka ke dalam rumah itu. Nah, jadi ini ibarat kita datang ibadah Bapak Ibu. Saya percaya setiap engkau naik ke lantai 2 ini, maka poin pertama yang engkau harus dapatkan, engkau harus bersuka cita dulu. Amin. Karena nggak bisa, udah nyampe sini masih muram durja, masih menyimpan dendam, nggak boleh. Poin pertama harus sukacita dulu. Setelah sukacita, maka masuk mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkahnya. Ketika engkau bersukacita, maka engkau mampu sujud untuk menyembah Tuhan. Mereka datang sujud menyembah Tuhan. Kemudian setelah mereka sujud menyembah Tuhan, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, ketika mereka datang untuk mencari Tuhan dan menemukan Dia, mereka bersukacita. Maka tidak cukup bersukacita saja, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya tidak berbicara uang Bapak Ibu, saya tidak berbicara apa yang bisa gue kasih dengan untuk gereja, itu hal lain. Tetapi saya mau katakan, apa hal yang bisa engkau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan saat ini, untuk menyambut Dia sebagai Raja. Uang Tuhan punya. Tuhan gak butuh uang. Tuhan gak butuh apa-apa. Tuhan punya segalanya. Saya dulu pernah dengar,
Kalau Tuhan aja mau jual 1 bintang, gak ada yang mampu beli. Ada yang mampu beli 1 bintang? Tuhan mau menjual Merkurius, ada yang mau beli? Gak ada yang sanggup. Tetapi ada satu yang kerinduan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Tuhan rindu untuk punya itu. Karena Tuhan tidak memiliki itu saat ini. Apa Bapak Ibu? Hatimu yang bersuka cita. Hatimu yang terbuka untuk Dia. Itu yang Tuhan rindukan saat ini. Amin. Itu yang Tuhan lagi nanti-nantikan. Untuk engkau berkata, Tuhan, ini hatiku. Saya persembahkan. Karena engkau tidak punya yang lain lagi. Yang mampu engkau berikan untuk Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang bisa engkau persembahkan. Yang terbaik untuk Tuhan. Selain hatimu yang bersuka cita. Hatimu yang bersyukur. Dan hatimu yang terbuka untuk menerima Yesus. Itulah harta berharga yang harus engkau berikan kepada Tuhan. Bukan uang. Bukan pakaian. Bukan pohon Natal. Bukan hiasan ini itu. Tetapi paling utama adalah hati yang berkata, Tuhan, saya mau menyerahkan hati saya untuk Tuhan. Tuhan, kami gak punya apa-apa. Tuhan, pengetahuan kami terbatas. Tuhan, tenaga kami, kekuatan kami terbatas. Itu gak bisa kami sebutkan yang terbaik. Tetapi yang tidak Tuhan miliki adalah hati ini. Kami mau berikan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu adalah satu-satunya yang engkau harus berikan kepada Tuhan. Saya undang pemain musik yang maju ke depan. Saya rindu Bapak Ibu. Setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang mau mempersembahkan hatinya untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta lebih dari itu. Tuhan tidak berkata, datang kasih 1-2 juta. Tuhan tidak berkata, kasih ini, kasih itu. Tetapi ketika Tuhan menemukan hatimu, rindu untuk menyembah Tuhan, maka Tuhan bersuka cita. Ketika kita menjadi orang terhilang, dan kemudian kita datang berkata, Bapa, saya sudah berkeliling berkelana di luar sana, tapi saya tidak menemukan seperti kasih Bapa. Ampuni kami. Pada saat ini kami mau datang. Kami mau kasih hati kami untuk Tuhan. Karena tinggal ini